Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dagi Kotin dari Perbankan Syariah kelas F YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Langsung saja penjelasan yang pertama, yaitu laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi ini membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi tentang kinerja perusahaan, digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan dalam rangka menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Selanjutnya, kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Di sini laporan laba rugi komprehensif sering digunakan oleh beberapa pengguna laporan keuangan, yaitu investor, kreditor, dan manajemen. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Kreditor dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditor dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Sedangkan manajemen, yaitu laporan laba rugi komprehensif, dipandang penting bagi investor dan kreditur. Maka sudah sepatutnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba rugi komprehensif. Selain itu, di banyak perusahaan, bonus yang diberikan kepada manajer ditentukan berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba. Keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Ada 3. Yang pertama, penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan manajemen. Ada juga elemen laporan laba rugi komprehensif. Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya. Selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, konsep laba berkaitan langsung dengan unsur penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban untuk menghasilkan laba sebenarnya bergantung pada konsep pemeliharaan modal yang digunakan. Sebagian besar perusahaan menggunakan konsep pemeliharaan modal keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Dan menurut konsep ini, laba hanya diperoleh apabila jumlah finansial atau uang dari aset neto pada akhir periode atau di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan melebihi aset neto pada awal periode. Format laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan dapat memilih menyajikan laporan laba rugi komprehensif dalam satu periode dalam bentuk satu laporan atau bentuk tunggal, yaitu laporan laba rugi komprehensif, atau dalam bentuk dua laporan atau bentuk ganda yang terdiri atas laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif yang dimulai dengan laba rugi periode berjalan. Selanjutnya, penjelasan mengenai laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik atau yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan selama periode berjalan. Selanjutnya, yaitu penyajian laporan perubahan ekuitas. Di dalam penyajian laporan perubahan ekuitas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, modal awal. Yang kedua, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang keempat,
saldo yang disajikan kembali. Yang kelima, perubahan modal saham. Yang keenam, dividen. Dan yang ketujuh, laba rugi. Dari ketujuh penyajian laporan perubahan ekuitas ini, kita lanjut ke penjelasannya. Modal awal. Modal awal ini merupakan saldo pada awal periode pelaporan komparatif sebagai mana tercermin dalam laporan posisi keuangan periode sebelumnya. Modal awal tidak disesuaikan sehubungan dengan koreksi kesalahan periode sebelumnya yang diperbaiki pada periode berjalan dan juga dampak perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan selama setahun berjalan karena disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan modal. Yang kedua, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Karena perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, penyesuaian diperlukan dalam cadangan pemegang saham pada awal periode pelaporan komparatif untuk menyajikan kembali ekuitas awal ke jumlah yang akan ditentukan pada kebijakan akuntansi baru selalu diterapkan. Yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Dari efek koreksi kesalahan periode sebelumnya harus disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan modal sebagai penyesuaian. Efek dari koreksi mungkin tidak dijatuhkan terhadap saldo awal modal, sehingga jumlah yang disajikan dalam laporan periode berjalan dapat dengan mudah direkonsiliasi dan dilacak dari laporan keuangan periode sebelumnya. Yang keempat, saldo yang disajikan kembali. Ini merupakan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham pada awal periode komparatif setelah penyesuaian sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan periode sebelumnya seperti dijelaskan pada poin ketiga. Lanjut, yang kelima, perubahan modal saham. Masalah modal saham lebih lanjut selama periode tersebut harus ditambahkan dalam laporan perubahan modal, sedangkan penukaran saham harus dikurangkan dari laporan tersebut. Efek dari penerbitan dan pelunasan saham harus disajikan secara terpisah untuk cadangan modal saham dan cadangan premi saham. Selanjutnya, penjelasan dividen. Pembayaran dividen yang dikeluarkan atau diumumkan selama periode tersebut harus dikurangkan dari ekuitas pemegang saham, karena merupakan distribusi kekayaan yang dapat diatribusikan kepada masing-masing pemegang saham. Dan yang terakhir, laba rugi. Laba rugi untuk periode tersebut merupakan laba atau rugi yang diatribusikan kepada pemegang saham selama periode seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi yang kami paparkan di atas. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.